Ya sebetulnya manajemen waktunya saja yang harus didisiplinkan gitu. Kalau kita disiplin, kemudian kita fokus, tanggung jawab, menurut saya no problem lah. Gak ada masalah sesibuk apapun juga. Yang penting kan intinya adalah pekerjaan itu kita harus selalu punya tanggung jawab. Kemudian manajemen waktunya yang tepat gitu ya. Kalau masalah menulis, saya nggak terlalu seperti mungkin banyak orang gitu. Kalau nulis saya harus fokus itu nulis. Enggak, kalau saya sambil ngobrol, sambil ngopi, bahkan sambil apa ya di sekolah juga waktu istirahat lumayan ada istirahat waktu 20 menit saya nulis walaupun selembar dua lembar gitu. Kalau saya selalu fokus aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satrio. Saya Suryati. Kami dari Jurnalistik Madrasah Aliyah Jamiatul Muhtadi Cibaewa. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Pak Didik Soekarno. Beliau adalah seorang guru matematika di Madrasah Aliyah Jamiatul Muhtadi Cibaewa. Nah, selain mengajar, beliau juga memiliki kegiatan keseharian yang menginspirasi kami. Dari mulai bidang olahraga, sosial, pendidikan, maupun keagamaan. Nah, sekarang langsung saja. Selamat siang, Pak. Selamat siang, selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, ya santai aja, tenang, tidak mengganggu. Ya. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana dengan kalian nih berdua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa kesibukan Bapak saat ini? Ya kalau kesibukan sudah pastinya ya dalam dunia pendidikan mengajar. Dan yang kedua ya pastinya dengan keluarga lah kesibukannya. Gitu. Pengalaman Bapak selama mengajar, dari pertama mengajar sampai sekarang itu apa sih pengalaman yang paling bersejarah? Ya kalau ngajar pengalamannya buat saya itu sebagai obat saja. Artinya obat tuh begini. Ketika saya ngajar, jadi ya karena diniatkan ibadah, jadi membuat saya itu hati tenang, kemudian menyalurkan keahlian, baik pun keilmuan, sehingga sejarahnya ya kalau dibilang senang dengan anak-anak lah. Artinya baik tingkat SD, SMP maupun sampai tingkat menengah atas. Gitu. Mulai dari tahun kapan sih Bapak mulai mengajar? Kalau ngajar secara formal itu di bidang studi gitu ya, bidang pelajaran itu saya mulai tahun 2008. Tapi kalau ngajar cuma bukan formal, contohnya eskul, saya lulus SMA sudah langsung ngajar di bidang olahraga, yaitu di salah satu sekolah SMP waktu itu ngajar eskul tenis meja. Tapi kalau ngajar formalnya 2008, tepatnya pada 1 Maret tahun 2008 itu mulai saya pertama kali ngajar. Bapak nggak langsung ke pelajaran matematika mengajar ya? Kalau saya ngajar saya nggak langsung matematik ngajar waktu itu karena waktu 2008 saya ngajar itu melamar di sekolah SD ya, yaitu salah satunya SDIT Matlul Anwar Malingping. Saya ngajar itu bidang studi penjaskes atau olahraga. Itu pertama kali ngajar. Kalau pengalaman Bapak ini sebelum menjadi guru seperti sekarang, apakah gitu waktu dulu pas sekolah apa sih yang membuat Bapak bisa sampai sekarang gitu? Ya kalau di sekolah memang baik dari SD, SMP, SMA dan perkuliahan memang saya dikatakan aktif dalam semua bidang gitu. Senang gitu, orangnya aktif gitu. Olahraga ya ikut, kemudian ada bidang keagamaan ikut gitu kan. Bidang-bidang yang lain saya ikutin gitu. Jadi memang sudah aktifnya gitu. Apalagi kalau di sekolah dulu kan ada organisasi intra sekolah ya OSIS lah itu. Saya kan juga ikut. Kemudian di perkuliahan juga kalau di perkuliahan namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, juga saya ikut. Kebetulan saya di waktu perkuliah itu kebetulan saya jadi ketua bidang pendidikan ya, sehingga dalam dunia pendidikan itu ya memang
saya udah menemukan feel-nya gitu. Artinya chemistry-nya itu asik banget di dunia pendidikan gitu. Walaupun cita-cita dulu sih bukan jadi pendidik sebetulnya. Ya inilah kehendak Allah, memang harus jadi pengajar, mungkin tenaga pendidik gitu. Nah, kami dengar-dengar Bapak ini banyak sekali kemampuan. Ada satu skill Bapak yang menginspirasi kami ini. Nah, itu salah satunya menulis ijazah. Ya. Kalau menurut saya sih itu bukan sebuah skill sih ya, menulis ijazah itu. Sebab pada dasarnya semua mampu dalam menulis gitu. Itu sebenarnya bukan sebuah skill sih gitu ya. Karena apa? Tadi semua juga bisa menulis dan dari awal juga belajar menulis gitu kan intinya. Cuma memang kalau memang itu dikatakan skill ya alhamdulillah lah gitu ya. Karena pada dasarnya saya nulis ijazah itu ya ini sebuah anugerah saja gitu. Intinya mengembangkan bakat yang di tangan gitu ya dengan ballpoint gitu. Ternyata alhamdulillah bisa melahirkan banyak di luar sana melihat bahwa itu adalah sebuah skill yang luar biasa katanya gitu. Tapi menurut saya itu semua bukan skill lah, semua juga mampu dalam menulis lah, intinya seperti itulah menurut saya gitu. Gimana sih awal mula Bapak mulai menulis ijazah, belajar menulis ijazah? Jadi saya itu sebetulnya karena ngajar tahun 2008, kemudian 2009 tuh saya punya masih ingat tuh salah satu guru gitu ya, yang waktu itu nulis ijazah, saya suruh menemani sebetulnya, kemudian saya sambil melihat dan dia juga bilang, lihat sini, ini cara nulis ijazah gitu. Ya ternyata saya sambil kasih belajar gitu ya, baik tulisan, baik cara dan yang lainnya gitu. Sehingga ya itulah kehendak Allah. 2009 pertama kali saya langsung dipercaya nulis ijazah oleh salah satu sekolah gitu. Dan sebetulnya saya udah wah ini mampu apa tidak gitu kan, karena memang resikonya kan tinggi banget nulis ijazah itu kan gitu. Tapi saya coba ya alhamdulillah membuahkan hasil yang sangat baik menurut saya gitu, dan buktinya ya hingga sampai sekarang ya masih eksis dalam menulis ijazah gitu. Nah, dari Bapak mulai pertama kali menulis ijazah sampai sekarang udah berapa banyak sekolah yang mempercayai Bapak untuk menulis ijazah? Kalau masalah percaya ya artinya masalah menulis ijazah dari sekolah mana. Kalau sepengalaman saya catat dari tahun 2009 sampai 2022 sekarang gitu. Saya itu kalau saya hitung yang saya pernah tulis itu ijazah itu ada sekitar 16 sekolah gitu ya. Baik dari tingkat SD, SMP, sederajat dengan MTS, kemudian SMA, SMK, aliyah itu saya hitung ada 16, walaupun setiap tahun tidak selamanya 16, itu berubah-ubah. Ada tadilah mungkin dengan karena apa, mungkin sekolah yang lain juga kan sudah ada yang penulisnya, sekarang kan sudah ada yang berani dan yang lain gitu. Jadi intinya kalau pengalaman saya pernah nulis ijazah itu dari mana saja, berapa jumlahnya ya yang saya pernah tulis ya 16 sih. Ngomong-ngomong penulisan ijazah, gimana? jadi kan penulisan ijazah tidak semudah yang dikira gitu ya. Iya. Jadi apa sih kesulitan menulis ijazah? Sebetulnya sih kalau saya pribadi nih ya nggak tahu ya dengan orang lain gitu ya. Kalau saya itu menulis ijazah itu sebenarnya mah tidak sulit gitu. Karena pada dasarnya kan tadi menulis gitu ya. Cuma memang kalau saya ada rujukan ini menulis itu sebetulnya. Kan sudah cukup jelas. Situ juknis juga udah ada dari pemerintah. Yang terpenting kan menulis ijazah itu tulisannya baik, benar, rapi, bisa terbaca, jangan salah gitu kan. Seperti itu. Jadi mudah sebetulnya. Ya kita kalau udah benar, rapi, baik ya nggak ada masalah. Sebetulnya itu nggak ada masalah gitu. Cuma memang kadang-kadang ada penafsiran bahwa tulisannya harus bagus gitu. Kalau menurut saya
ini harus, kalau saya pribadi gitu, bagus ini kan relatif sebetulnya gitu, relatif lah. Bisa saja saya menilai tulisan tadi saudara Satrio gitu, wah ini karena saya suka tulisannya bagus gitu, belum tentu orang lain menilai juga bagus kan gitu. Jadi kalau menurut saya bagus itu perlu saya diabaikan gitu, karena itu masih relatif. Yang penting saya tetap acuannya adalah ke juknis penulisan ijazah yang diberikan oleh pemerintah. Salah satunya adalah tulislah ijazah itu dengan baik, benar, rapi, bisa terbaca, dan jangan sampai ada coretan seperti itu. Kan Bapak ini banyak sekali kegiatan. Nah, dari kegiatan mengajar, misalkan dari olahraga, tapi kok Bapak masih bisa gitu menulis ijazah? Kapan waktunya gitu Pak? Waktu yang tepat buat menulis ijazah itu? Ya sebetulnya mah, ya memang orang lain berkaca bahwa melihat keseharian saya kok banyak kegiatan, terus tapi bisa baik olahraganya, baik kegiatan yang lain-lain gitu, bisa gitu. Ya sebetulnya manajemen waktunya saja yang harus didisiplinkan gitu. Kalau kita disiplin, kemudian kita fokus, tanggung jawab, menurut saya no problem lah, gak ada masalah sesibuk apapun juga. Yang penting kan intinya adalah pekerjaan itu kita harus selalu punya tanggung jawab, kemudian manajemen waktunya yang tepat gitu ya. Kalau masalah menulis, saya nggak terlalu seperti mungkin banyak orang gitu, kalau nulis ijazah harus fokus itu nulis. Enggak, kalau saya sambil ngobrol, sambil ngopi, bahkan sambil apa ya, di sekolah juga waktu istirahat, lumayan ada istirahat waktu 20 menit saya nulis walaupun selembar 2 lembar gitu. Kalau saya selalu fokus aja gitu, intinya nggak terlalu fokus itu, walaupun ada sisi-sisi fokusnya mungkin di malam hari, karena gitu ya, di malam hari itu pasti saya fokus gitu kalau nulis gitu. Intinya seperti itu. Kalau masalah kapan nulisnya ya mungkin tadi lah, yang penting pas waktunya, lagi mau, moodnya ya dapet, ya udah kita nulis gitu. Jadi nggak perlu harus jam sekian, harus malam hari, harus menyendiri, enggak, sambil ngobrol. Kalian mau nanya gini, saya sambil nulis pun saya praktekin juga bisa gitu. Kalau saya santai gitu. Dan apakah takut salah Pak? Nah ini kalau saya, kalau belum mencoba nggak usah takut salah lah buat saya gitu. Karena apa? Salah satunya menulis ijazah itu sebetulnya semua bisa menulis tuh. Pada dasarnya kan menulis tadi ya, semuanya juga punya kemampuan itu kan gitu. Cuma memang yang memberatkan dalam menulis ijazah itu ketika belum ada mental. Nah ini yang, ya mental ini sulit memang. Tidak akan dipunyai oleh semua orang, karena mental mah wah akan lahir oleh pada diri sendirinya keberanian itu. Itu aja. Jadi mental kalau udah terbangun, apapun itu kegiatannya, jenis kegiatannya, salah satunya menulis ijazah, ya udah, insya Allah jalan gitu. Karena menulis ijazah itu tanggung jawab luar biasa, ketelitian, fokusnya memang harus. Kemudian itu tadi salah satunya mentalnya harus kuat gitu kan. Gitu. Ngomong-ngomong nih Pak Dik. Iya gimana nih. Ini agak sensitif ya. Wah itu santai. Waduh ini kayaknya berat nih, sensitif kayak gini Jadi, nih. Waduh. Kan menulis ijazah itu lumayan sulit. Nah, itu penghasilan dari menulis ijazah itu seberapa sih? Waduh ini mah rahasia perusahaan ini mah kayak gini mah ya. Aduh ini mah rahasia perusahaan kayak gini. Jadi begini ya, kalau nulis ijazah itu memang ya saya juga gimana ya, nggak menyangka. Inilah mungkin ya kehendak Allah gitu. Artinya ini adalah memang sudah diatur oleh Allah sedemikian baiknya buat hambanya gitu ya. Artinya salah satunya rezeki itu tidak terduga-duga gitu kan, dari mana saja datangnya. Salah satunya mungkin saya diberi skill gitu dalam menulis ijazah gitu. Tadi sekali lagi pada dasarnya semua juga mampu menulis kan gitu. Tapi memang kebetulan kepercayaan itu datang gitu dari berbagai sekolah gitu ya. Sehingga menulis itu ya lumayan lah. Kalau tadi berapa sih nominalnya gitu ya. Kalau nulisnya setahun itu per tahun ya, karena per tahun sekali kan nulis itu 800 ya. Menurut saya lumayan lah buat beli bakso dengan gerobaknya pasti dapat gitulah intinya mah gitu. Ya, gitu. Kalau masalah nominal mah ya intinya begitulah, beli bakso sama gerobaknya dapat lah intinya gitu. Gitu intinya. Menulis ijazah itu apakah harus pakai alat
tulis yang khusus atau bisa asal-asalan gitu Pak? Sebetulnya mah kalau masalah tulis mah ya itu mah kenyamanan saja ya artinya. Karena ya yang penting kan cukup jelas bahwa kita merujuknya ke juknis kalau saya gitu. Ada juknisnya lah gitu, aturannya yang dibuat oleh pemerintah menurut saya seperti apa. Kalau ballpoint ya silahkan mau apa aja. Yang terpenting warnanya hitam, tidak mudah pudar gitu. Jadi memang harus gitu, harus benar-benar gitulah. Artinya pulpennya ya menurut saya ballpointnya ya yang terbaik gitu. Kalau masalah ballpoint mah tadi mungkin berbeda-beda gitu ya. Karena sekolah lain atau orang lain menulis itu ya guru itu pasti dengan menggunakan pulpen ini. Kalau saya selalu menggunakan ballpointnya mereknya drawing pen dari dulu itu udah. Karena apa? Karena sudah teruji bagi saya dalam kualitas tintanya gitu. Karena sesuai dengan aturan tadi, aturan yang apa di juknis gitu. Tintanya nggak boleh mudah pudar dan memang harus permanen banget lah gitu. Karena kan ijazah itu rentan sekali, jangan sampai tulisan itu bisa pudar atau memang tidak berkualitas intinya gitu. Jadi nggak secara khusus itu mah ballpoint lah warna hitam ya, yang penting jangan sampai tadi syaratnya terbaik lah, kualitasnya yang terbaik gitu. Tidak gitu. Mana ada lagi nih pertanyaan nih. Pesan Bapak nih buat Nah. anak-anak muda zaman sekarang. Apa yang mau Bapak sampaikan mungkin menginspirasi mereka yang Kalau saya baik ke anak muda, khususnya siswa ya, khususnya siswa murid ya, jangan anak muda mau agak bingung juga gitu. Ya siswa gitu. Saya selalu mau, dulu saya ngajar di SD gitu ya. Terus ngajar di SMP, ngajar di tingkat menengah atas. Bahkan saya juga pernah ngajar di salah satu kampus juga itu selama 3 tahun kalau kurang lebih gitu ya. Salah satunya ngajar di kampus ya, alhamdulillah dapat bidadari yang di rumah gitu ya. Alhamdulillah itu kan juga salah satu anugerah gitu ya. Saya ngajar itu sekali lagi bidadari yang di rumah itu ya dapat di kampus juga itu murid saya gitu. Nah, kenapa yang saya selalu sampaikan kepada siswa yang saya ajar? Saya selalu bilang, satu, awas, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Itu yang selalu tekankan itu. Karena kuncinya di situ. Yang kedua, kamu harus bisa menjaga adab. Karena ada kewajiban seorang murid atau siswa. Jadi adab tuh harus diutamakan. Baik kepada orang tua terutama, kemudian kepada yang transfer ilmu. Karena apa? Kan dengan kita bisa menjaga adab kita, menghargai, menghormati yang mentransfer ilmu kepada kita, barokah ilmunya. Sebab barokah itu tidak bisa dihitung dengan matematik manusia, sulit. Contoh, saya ambil contoh. Banyak pembisnis, pengusaha yang sukses, tapi saya yakin gitu. Dulu waktu sekolahnya nilai matematiknya bisa do re mi nilainya gitu. Tapi jadi pengusaha sukses, mungkin kita lupa ada prosesnya. Salah satunya adalah doa, mungkin adabnya dan yang lain. Jadi barokah itu sudah sulit dipecahkan gitu. Nah, itu 2. Yang ketiga ya rajin gitu dalam belajar. Artinya jangan sampai kalau murid-murid sekarang kan gini, kalau undangan ya nanti malamnya ngapalin gitu kan, SKS yang kebut semalam. Menurut saya itu menyiksa batin, menyiksa pikiran gitu. Itu harus dihilangkan. Kalau saya gampang, nggak perlu banyak, mau 5 menit, mau 10 menit, yang penting tiap hari baca buku gitu. Karena dengan membaca ya kita akan sering terasah gitu. Jadi intinya itu. Jadi salah satunya sholat waktu jangan dilupakan, adab dijaga baik ke orang tua maupun ke yang mentransfer ilmu gitu ya. Selanjutnya ya belajar tentunya. Kemudian tadi tampilkan kedisiplinan kita, ketepatan waktu kita dalam belajar, manajemennya dijaga gitu. Jadi harus punya itu, jadi harus konsisten gitu. Jadi dari pelajar itu, karena belajar itu, mencari ilmu itu memang capek banget. Capek, silahkan aja kalau nggak percaya. Nih Satrio sama Suryati, sekolah capek kan? Udah berapa tahun sekolah dari SD sekarang kan ya. Tapi jangan bilang capek, sebelum kalian kan saya juga pernah ngalamin itu kan gitu. Jadi intinya
insya Allah capek itu akan berbuah manis nanti 5 atau 10 tahun kemudian. Yang terpenting tadi kita yakin bahwa nanti kita bisa menjadi orang yang sesuai, ya minimal sukses dunia akhirat lah, intinya kan seperti itu. Jadi saya itu pesannya ke murid selalu saya sampaikan gitulah, intinya jangan lupa kewajiban kita sebagai pencari ilmu atau siswa, jangan lupakan itu kepada Allahnya, kemudian kepada orang tua dan guru gitu ya, dan tanggung jawab kita sebagai pelajar itu belajar, intinya seperti itu. Gitu. Terima kasih Pak Didik atas infonya dan motivasinya. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat lah. Intinya buat saya pribadi, ya umumnya ya buat kalian berdua atau umum mungkin bisa kemana aja lah gitu ya. Ya kita ngobrol-ngobrol aja lah ini sebetulnya, Mbak.